Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan salawat salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku kelas 7, 8, 9 siswa SMP Negeri 1 Kalibagor yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema 5 amalan yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah. Diambil dari materi Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in yamsaska Allahu biqurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Yunus ayat 107 yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal terpenting dalam hidup kita ini adalah senantiasa berusaha dekat dengan Allah Pencipta kita, pemilik diri kita, yang menggenggam langit dan bumi, dan berikut segala urusan kita. Jika kita dekat dan diridhoi oleh Allah, maka segala urusan kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudorotan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali dengan izin Allah. Apabila orang-orang yang bila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Al-Baqarah ayat 156. Jadi mari kita berusaha yakin bahwa penolong itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya selalu ada jalan dari setiap masalah yang dihadapi. Pada sore hari ini ada beberapa cara mendekat kepada Allah. Di antaranya, 1. Sabar dan perbaiki sholat. Marilah kita selalu berlatih untuk bisa bersabar dan bisa melaksanakan sholat.
Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca satu huruf dalam Al-Quran seperti melakukan satu kebaikan yang dikali 10 pahala kebaikannya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah akan mendapat keajaiban dalam hidup kita. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahala membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Semakin sering mengucapkan sholawat, maka akan semakin sering mengingat Rasulullah, sebab akan ingat kepada perjuangan Rasulullah, pengorbanan beliau, ingat kepada kemuliaan akhlak beliau, ingat kecintaan beliau kepada kita umatnya. Semakin sering bersolawat, maka akan semakin sering kebaikan yang tercurah kepada kita. Yang keempat, perbanyak istighfar. Barang siapa terus-menerus melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, baginya dilapangkan dari kesempitan, dan Allah akan memberi jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah datangkan rezeki yang tak terduga. Rasulullah adalah manusia tanpa dosa. Setiap harinya beristighfar sampai 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Maka mari kita perbanyak istighfar. Yang kelima, perbanyak sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Dengan sedekah, maka akan kebaikan kembali kepada kita. Walaupun sedekah itu dalam bentuk yang kecil. Sedekah bisa diwujudkan dalam senyum, sapa, salam, kemudian memberikan ilmu kepada teman-teman, memberikan tenaga ataupun harta, sebab di dalamnya mengandung kebaikan yang berlimpah. Allah melihat setiap perbuatan kita, dan Allah Maha Teliti. Semoga kita dapat mengaplikasikan amalan-amalan di atas dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.